Halo semuanya, perkenalkan nama saya Guru Alam Valencia dari T19C1. Dalam presentasi PowerPoint ini saya ingin menjelaskan cara meningkatkan sistem keamanan jaringan. Langsung kita mulai saja. Pertama, kita akan mulai dari pengertian, definisi, dan tujuan dari sistem keamanan jaringan itu sendiri. Definisinya, sistem keamanan jaringan adalah suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah pencegahannya membantu menghentikan pengguna yang tidak sah, yang disebut juga dengan penyusup, untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Tujuan keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer, berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Lalu, untuk penjelasan dari keamanan yang diberikan, pertama-tama satu hal yang perlu diingat bahwa tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak jaringan komputer yang benar-benar aman, karena sifat dari jaringan itu sendiri adalah melakukan komunikasi. Jadi setiap komunikasi dapat jatuh ke tangan orang lain dan disalahgunakan. Oleh sebab itu, sistem keamanan membantu mengamankan jaringan tanpa menghalangi penggunaannya dan menempatkan antisipasi ketika jaringan berhasil ditembus. Lalu dari keamanannya itu sendiri, pastikan bahwa user dalam jaringan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keamanan dan pastikan bahwa mereka menerima dan memahami rencana keamanan yang Anda buat. Karena jika mereka tidak memahami hal tersebut, maka mereka mungkin akan menciptakan lubang keamanan pada jaringan Anda. Lalu, untuk pembentuk keamanan jaringan, ada dua elemen utama di dalamnya, yaitu tembok pengamanan dan juga rencana pengamanan. Dua elemen utama tersebut memiliki arti, yaitu untuk tembok pengaman, yaitu suatu cara untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada jaringan, baik secara fisik atau yaitu kenyataan ataupun maya yang berupa menggunakan software. Lalu untuk rencana pengamanan sendiri, yaitu merupakan sebuah rancangan yang nantinya akan diimplementasikan untuk melindungi jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman dalam jaringan. Lalu untuk klasifikasi serangannya, menurut David Eickhoff, dilihat dari lubang keamanan yang ada pada suatu sistem, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu keamanan fisik, suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, peripheral, dan media yang digunakan. Biasanya seorang penyerang akan melakukan wiretapping, dan jika gagal maka DOS akan menjadi pilihan sehingga semua service yang digunakan oleh komputer tidak dapat bekerja. Lalu keamanan data dan media. Serangan pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email, ataupun cara lainnya dengan memasang backdoor atau trojan horse pada sistem target. Tujuannya untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi berupa password administrator. Password tersebut nantinya akan digunakan untuk masuk pada akun administrator dari komputer user tersebut. Lalu keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau yang memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hal ini biasa disebut dengan social engineering. Social engineering ini merupakan tingkat tertinggi dalam dunia hacking maupun cracking. Biasanya orang yang melakukan social engineering akan menyamar sebagai orang yang memakai sistem dan lupa password, sehingga akan meminta kepada orang yang memiliki hak akses pada sistem tersebut untuk mengubah atau mengganti password yang akan digunakan untuk memasuki sistem tersebut. Lalu keamanan dalam operasi merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan baik atau menjadi normal kembali. Biasanya para penyerang akan menghapus seluruh log-log yang tertinggal pada sistem target setelah melakukan serangan agar serangan mereka tidak terdeteksi dan tidak bisa dilacak. Lalu bagaimana cara menjaganya? Sebagai user, ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Pertama-tama, langkah-langkah penting yang bisa dilakukan adalah menggunakan password.
Karena penyebab utama terjadinya serangan hacker ke sistem jaringan komputer adalah password atau kata sandi yang digunakan lemah, sehingga mudah dibobol oleh penyerang. Saat membuat password, sangat direkomendasikan untuk membuatnya dengan kombinasi antara huruf, karakter, serta angka unik. Selain itu, sangat disarankan juga untuk mengaktifkan double authentication atau two-factor authentication agar semakin mempersulit penyerang untuk meretas data Anda. Apalagi jika Anda menggunakan password yang sama untuk berbagai macam akun dari website-website yang berbeda-beda. Lalu yang berikutnya adalah hindari link mencurigakan. Mengingat cybercrime atau kejahatan dunia maya setiap hari semakin meningkat, maka sangat disarankan untuk terus waspada terhadap berbagai hal yang masuk ke email Anda melalui link atau hyperlink. Sebab saat ini telah banyak link yang disusupi malware dengan tujuan untuk mendapatkan informasi untuk kejahatan digital, seperti melakukan penipuan dan lain-lain. Cara yang sering dilakukan adalah dengan menyisipkan link pada semua email yang dikirimkan ke email Anda sehingga tanpa sadar Anda mengkliknya. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan berbagai cara, namun paling mudahnya kita bisa mencari ke Google dan menggunakan sistem web verifier untuk mengecek apakah URL yang ada pada attachment email tersebut merupakan URL legit atau legitimate dan bukan sebuah URL palsu yang disediakan oleh para cracker tersebut. Lalu jagalah informasi pribadi. Karena hal lain yang tidak boleh Anda lakukan untuk melindungi sistem keamanan jaringan komputer Anda adalah tidak memberikan informasi pribadi Anda dengan mudah ke website atau aplikasi yang tidak kredibel. Hal ini bertujuan agar seluruh data pribadi Anda tidak disalahgunakan untuk melakukan tindak kriminalitas seperti pencurian, penipuan, dan tindak kejahatan lainnya. Lalu, menjaga keamanan software komputer. Untuk menjaganya, kita bisa menggunakan software antivirus. Karena software antivirus resmi dari pihak pengembang antivirus tersebut berfungsi untuk menjaga seluruh keamanan sistem jaringan dan komputer Anda dari para peretas yang hendak melakukan perusakan atau mencuri informasi pribadi Anda. Beberapa software antivirus gratis yang dapat digunakan untuk melindungi sistem keamanan jaringan komputer Anda adalah seperti Avast Antivirus, Kaspersky, Avira Free Antivirus, dan beberapa antivirus lainnya. Namun sangat direkomendasikan untuk membeli versi berbayar agar perlindungannya menjadi lebih optimal dan lebih teliti lagi. Lalu hindari software bajakan. Agar sistem keamanan jaringan komputer Anda tetap aman tanpa disusupi, sebaiknya Anda menggunakan software resmi dan menghindari menggunakan software bajakan. Karena selain software bajakan biasanya didapatkan dari situs-situs yang lumayan mencurigakan dan biasanya di dalam file tersebut telah disusupi malware atau trojan horse dan segala jenis ancaman lainnya. Kita mungkin harus beralih ke software resmi karena mempunyai beberapa keuntungan seperti berikut, yaitu lebih terjamin dan aman, software terhindar dari malware dan virus, mendapatkan update secara berkala, dan mendapat dukungan dari pengembang software tersebut. Lalu untuk keamanan bagi penyedia web dan jasa, yaitu kita bisa memulai dengan membuat desain sistem yang aman. Agar sistem keamanan jaringan komputer aman, sebaiknya dibuatkan desain sistem yang aman dengan cara membedakan hak akses untuk setiap user sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sangat direkomendasikan untuk menghilangkan akses yang tidak perlu, seperti akses ke hardware, software, maupun ke ruang penyimpanan. Jika dimungkinkan, sebaiknya Anda membuat username serta password sendiri bagi setiap pengguna agar dapat memantaunya secara langsung. Lalu kita pun harus mengetahui basic keamanan jaringan. Salah satu sasaran utama seorang hacker adalah orang awam yang tidak mengetahui sama sekali tentang keamanan jaringan. Karena itu sangat disarankan untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang keamanan jaringan komputer kepada seluruh user yang mendapatkan hak akses untuk dapat meminimalisir terjadinya kebocoran informasi akibat kecerobohan pengguna hak akses. Lalu keamanan jaringan bagi perusahaan, yaitu kita bisa meningkatkan keamanan jaringannya dengan menggunakan cloud computing. Beberapa perusahaan saat ini telah mengetahui betapa pentingnya sistem keamanan jaringan komputer. Karena itulah mereka memanfaatkan teknologi cloud computing untuk menyimpan dan mengelola seluruh data informasi penting perusahaan mereka. Hal ini disebabkan teknologi cloud computing yang telah menjadi sistem keamanan
Mereka ini telah ada yang mengatur standarisasinya. Selain itu, teknologi ini juga mempunyai beberapa kelebihan, seperti kemudahan akses, lebih hemat, murah, dan fleksibel. Namun, kelemahan dari teknologi ini adalah wajibnya untuk terhubung secara terus-menerus ke internet. Baik, mungkin sekian saja presentasi saya tentang cara meningkatkan sistem keamanan jaringan. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan jika ada salah-salah kata atau penyampaian materi saya mohon untuk dimaafkan, dan terima kasih telah menonton video ini.